Ungkapan raulan tanah ikan mengandung suatu kesatuan makna yang saling melengkapi. Sang Pencipta digambarkan ibarat matahari atau rera dan bulan atau wulan yang senantiasa menerangi alam raya, dan bumi atau tanah ikan sebagai tempat pijak dan yang memberikan kehidupan kepada manusia. Secara kiastik, ungkapan raulan tanah ikan di atas sesungguhnya mau menggambarkan akan kebesaran ilahi. Rera atau matahari adalah realitas kosmik yang berfungsi menerangi bumi. Letaknya sangat jauh, tinggi dari bumi. Segala aktivitas bumi tergantung pada penerangan manusia. Yang kedua, bahwa ungkapan tanah ikan memiliki makna kiastik yang sama, yakni diartikan sebagai bumi tempat segala makhluk berpijak dan menjalani kehidupan. Dalam analogi kosmik yang demikian, orang Lamaholot mengungkapkan iman mereka akan wujud tertinggi. Orang Lamaholot meyakini bahwa reraulan tanah ikan sebagai realitas tertinggi yang dianalogikan dengan tingginya matahari dan bulan atau reraulan. Dan pada dialah segala makhluk berpijak dan menggantungkan kehidupan yang dianalogikan dengan tanah ikan. Hal menarik yang terdapat dalam keyakinan orang Lamaholot adalah tentang bagaimana peran raulan tanah ikan yang diyakini sebagai pencipta dunia. Orang Lamaholot meyakini bahwa raulan tanah ikan adalah Dia yang menciptakan segala sesuatu di dunia ini. Dari dialah segala makhluk berasal. Dari ungkapan raulan tanah ikan, yakni dari paham Lamaholot, saya mencoba menyandingkan dengan pemikiran dari filsuf Cina, yakni Lao Tse, dalam ajarannya yakni Taoisme. Ajaran Taoisme mengatakan bahwa Tao merupakan bahan dasar menyusun segala sesuatu. Berbicara tentang aliran Taoisme, sesungguhnya kita dihadapkan pada pemikiran beberapa tokoh. Tokoh Taoisme diawali dengan Yang Su sebagai pemula, kemudian yang paling populer yakni Lao Tzu, disusul dengan Chuang Tzu. Para penganut Taoisme menggunakan istilah Tao mengacu kepada keseluruhan segala sesuatu yang setara dengan apa yang oleh sejumlah filsuf barat sebut yang mutlak. Tao merupakan bahan dasar yang menyusun segala sesuatu. Tao adalah prinsip segala sesuatu, tetapi Tao pada dirinya sendiri bukanlah segala sesuatu. Tao adalah prinsip segala sesuatu. Tao adalah yang tidak ada, tetapi Tao adalah yang mengadakan segala sesuatu. Maka serentak Tao disebut juga yang ada. Yang tak ada merupakan hakikatnya, sedangkan yang ada merupakan fungsinya. Sehingga bahwa pernyataan ini memperjelas pemahaman kita akan Tao, yakni bahwa Tao itu merupakan sumber segala sesuatu, tetapi ia sendiri bukan merupakan buah dari sumber yang lain. Segala-galanya berasal darinya, tapi ia sendiri tidak diasalkan. Ini juga merupakan misteri yang tak terumpamakan, bahkan sebenarnya tak ternamakan, akan tetapi memiliki posisinya sebagai sumber segala sesuatu dan juga tempat kembalinya segala sesuatu. Maka wajarlah para intelektual, sebagaimana telah disebutkan, menamakannya dengan apa yang filsuf barat sebut yang mutlak. Dari kedua paham ini, saya mencoba mengambil jalur tengah, yakni bahwa keterkaitan antara kedua paham kebijaksanaan reraulan tanah ikan dengan paham Taoisme. Reraulan tanah ikan dalam budaya Lamaholot dipahami yang tertinggi atau sebagai sang pencipta. Orang Lamaholot tidak mengetahui siapa itu yang transenden, maka mereka menyebutnya sebagai wujud yang tertinggi, atau dalam bahasa Lamaholot, reraulan tanah ikan. Reraulan berarti matahari dan bulan yang letaknya paling tinggi, sedangkan tanah ikan adalah tempat berpijak manusia dan makhluk hidup lainnya.
Orang lama Holot meyakini bahwa dialah yang menjadikan segalanya, sehingga ia tidak bisa dijangkau dengan apapun. Segala sesuatu terjadi begitu saja karena dia, sehingga dipahami bahwa raulan tanah ikan adalah sumber segala sesuatu. Sedangkan Tao mengacu kepada keseluruhan segala sesuatu yang setara dengan apa yang oleh sejumlah filsuf barat sebut yang mutlak. Tao merupakan bahan dasar yang menyusun segala sesuatu. Segala-galanya berasal darinya, tapi ia sendiri tidak diasalkan. Ia juga merupakan misteri yang tak terumpamakan, bahkan tak ternamakan. Jadi, dalam penghayatan para pengikut Taoisme, Tao itu sesungguhnya tidak dapat diberi nama. Akan tetapi, karena orang ingin berbicara tentangnya, maka diberilah sejenis acuan dengan menyebutnya Tao. Jadi sebutan ini sekedar acuan atau dengan menggunakan ungkapan yang lazim dalam filsuf Cina. Tao adalah sebuah nama yang bukan nama. Sehingga dari paham keduanya, diyakini bahwa pada awalnya tidak memiliki nama yang jelas dan pasti, akan tetapi karena keingintahuan manusia, maka diberi nama yang pada dasarnya tidak sama dengan manusia itu sendiri dan tak terjangkau oleh manusia. Namun keduanya sangat berbeda sesuai dengan sifatnya, sehingga menurut saya kesamaan yang dapat dipetik dari kedua kebijaksanaan ini adalah bahwa masyarakat lama Holot mengakui reraulan tanah ikan, dan orang Cina juga mengakui bahwa Tao adalah sumber segala sesuatu. Dia yang tak mampu dijelaskan dengan apapun, dia yang terjangkau.